Mana? Orang sudah dibaptis meminta kembali baptis. Terus pendeta jawab. Pendeta jawab cuman satu jawab itu. Tidak ada dia punya alasan dibaptis begini-begini tidak. Tapi dia langsung tembak di situ. Coba begini ya Ibu, kalau orang Islam satu kali kan disunat. Terus kalau dia minta sunat kembali, berarti habis dia punya barang. Semua orang ketawa. Betul juga dia. Mau apa lagi? So tidak ada guna dia hidup. Tidak ada guna. Sudah ada perempuan mau suka dia. Ya, halo saudara. Itu tadi kita sudah mendengarkan seorang ibu yang menceritakan sebuah cerita yang lucu juga ya. Lucu tapi punya dasar yang kuat menurut saya. Nah, dia menceritakan ada seorang yang bertanya tentang baptisan ulang. Jadi ada yang mau dibaptis kembali, dia sudah dibaptis, lalu mau dibaptis ulang. Bisa tidak? Nah, kemudian ada pendeta yang menjawab dengan jawabannya seperti tadi itu ya. Nah, jadi pada saat ini saya akan berbicara tentang hal ini. Apakah seorang Kristen ya yang sudah dibaptis itu bisa dibaptis kembali? Apakah Alkitab menyetujui hal ini atau tidak? Tadi sudah diceritakan tadi ya oleh seorang ibu ketika hal ini dipertanyakan kepada pendeta, lalu pendetanya menjawab seperti ini. Dia mengaitkan hal ini dengan sunat. Lalu mengatakan bahwa Islam, orang Islam ya, ketika mereka disunat, mereka itu tidak disunat berkali-kali. Sunat mereka itu hanya dilakukan sekali saja. Kalau itu dilakukan berulang-ulang, maka apa jadinya dengan barangnya orang itu ya? Maksudnya kemaluannya orang itu. Pasti akan habis katanya. Katanya ibu tadi ya. Nah, menurut saya ini argumentasi yang cukup kuat ya. Dan juga punya dasar Alkitab. Kok bisa ya kita berbicara tentang baptisan, lalu ini dikaitkan dengan sunat? Memang ada keterkaitannya. Jadi begini, di dalam perjanjian lama, sunat itu ada. Jadi bukan hanya orang Islam yang melakukan sunat, Alkitab pun mencatat hal itu. Di dalam perjanjian lama. Memang ada perbedaan. Kalau orang Islam itu disunat pada umur yang keberapa, saya tidak tahu ya. Saya tidak pernah tahu pasti apakah Al-Quran mematok umur tertentu ketika seseorang yang mau disunat. Tapi kalau di tetangga saya yang sebelah, itu barusan anaknya itu disunat. Waktu itu dia disunat, anaknya itu sekitar umur 8, 9, atau 10 tahun begitu. Dia disunat. Dan tetapi kalau di perjanjian lama, orang-orang Yahudi, orang Israel itu diperintahkan untuk sunat pada umur 8 hari. Jadi 8 hari ya. Itu dalam Kejadian 17 ayat 9 sampai 14. Jadi umur 8 hari mereka harus disunat. Ini sebuah keharusan. Ini perintah Tuhan. Namun kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, rupanya sunat itu sudah tidak berlaku lagi. Sudah dihapuskan. Kita bisa melihat dalam Galatia 5 ayat 2 sampai 6 misalnya. Jadi sunat itu yang adalah sakramen, salah satu sakramen di perjanjian lama itu sudah dihapus. Kalau sudah dihapus lalu bagaimana? Apakah kita tidak perlu sunat lagi? Ya, kita tidak perlu lagi melakukan sunat karena sudah dihapus. Lalu bagaimana? Nah, ternyata Perjanjian baru mencatat bahwa sunat itu digantikan dengan baptisan. Nah, baptisan juga adalah salah satu sakramen dalam perjanjian baru yang menggantikan sakramen sunat di perjanjian lama. Dasarnya di mana? Dalam Kolose pasal 2 ayat 11 sampai 12 ya. Bunyinya demikian, dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi ayat 11 mengatakan bahwa kita tidak disunat lagi seperti
sunat yang dilakukan oleh orang Yahudi itu. Bukan main sunat secara lahiriah yang main potong seperti itu ya, tidak lagi ya. Tapi kita disunat secara sunat rohani, yaitu penanggalan akan tubuh yang berdosa. Dengan cara apa? Dengan cara ayat 12 dijelaskan, yaitu dengan dikuburkan dalam baptisan. Jadi bahwa baptisan itu adalah pengganti sunat lahiriah yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Ini dasarnya kenapa sunat itu sudah berhenti, lalu kemudian digantikan dengan baptisan. Dasarnya dalam Kolose pasal 2 ayat 11 dan 12. Nah, sunat ini juga disebut sebagai tipe daripada baptisan. Baptisan itu adalah antitipenya. Sunat itu adalah tipe dari baptisan. Tipe itu adalah gambaran atau bayangan dari sesuatu yang akan terjadi sesudahnya. Sunat adalah bayangan daripada baptisan. Ketika baptisan itu ada, maka sunatnya berhenti. Antitipenya sudah ada, yaitu baptisan, sunatnya disingkirkan. Nah, di dalam perjanjian lama, kita tidak pernah menemukan sunat itu dilakukan berkali-kali. Kalau sunat itu dilakukan kepada anak balita ya, umur 8 tahun, dan kalau dia memang mau disunat berkali-kali, apa jadinya itu? Orang dewasa saja, orang besar kalau disunat berkali-kali, bisa habis barangnya itu ya. Bagaimana dengan seorang balita, baru 8 hari? Kalau dia disunat berkali-kali, waduh, habis saudara ya. Nah, karena sunat itu tidak bisa dilakukan berkali-kali, hanya 1 kali saja. Dan karena sunat itu adalah bayangan daripada baptisan, merupakan tipe daripada baptisan, maka baptisan pun juga tidak boleh dilakukan berkali-kali dan hanya 1 kali saja. Ya. Kenapa? Karena sunat juga dilakukan hanya 1 kali. Nah, saudara, menurut saya ini adalah sebuah alasan yang kuat, yang alkitabiah, yang didukung oleh kitab suci. Dan karena itu, saya setuju dengan pendapat seperti ini. Ini adalah argumentasi yang pertama ya. Mengapa baptisan itu tidak boleh dilakukan berkali-kali? Hanya 1 kali saja. Nanti ada bagian yang kedua, di mana nanti saya akan menceritakan ya, pengalaman saya dibaptis. Saya ini dibaptis 3 kali ya. Baptis waktu balita, lalu baptis dewasa, dibaptis lagi 1 kali. Jadi 3 kali baptisan. Dan saya akan memberikan tanggapan terhadap hal tersebut. Termasuk alasan-alasan yang digunakan oleh orang-orang yang mengharuskan baptisan ulang. Nah, saya akan memberikan tanggapannya di bagian yang kedua. Oke.